Ini dah. Dua-dua kan? Nah ini agak tebal ini masih diameternya masih besar. Nah ini juga masih tebal. Iya. Masih tebal, diameternya masih besar. Jadi untuk kataraknya sih putihnya nggak terlalu putih, cuman diameternya masih besar. Ya langsung aja. Udah diminum Satsukinya? Udah dispray? Belum. Ya. Spray dulu ya. Lama berhenti ya, berapa bulan enggak ke sini ya? Hampir 2 bulan. Nah, oke, enggak. Lebih lah 2 bulan. 2 bulan kok. Benar, kurang lebih. Aku dari desa 2 bulan. Satunya. Yang bagian atas saja ini buka. Nah. Oke. Ya. Bagus satunya. Oke, merem ya. Oke. Langsung habis spray sudah? Sudah. Atas ya, langsung ya. Satunya. Tahan. Ini puasa nebus yang kemarin. Iya. Ada bolongnya. Ibu sudah spray tadi? Sudah. Sudah saya atas ya. Bisa tolong nanti saya dibantu biar cepat sembuh. Iya. Satunya. Buka pakai tangan ya. Bagian atasnya. Atas. Kurang lebar. Iya. Oke, merem ya. 10 menit buka mata ya. Nah, bukan, maksudnya gini. Setelah tindakan operasi katarak, itu berapa lama terus tiba-tiba kok bisa putih semua kayak gitu, nggak ada hitamnya itu? Gini ya, waktu itu operasi masih bisa. Terus nggak tahu kok saya nggak periksa lama-lama terus kayak gaduh gini nih. Ya 1 tahun lebih, Master. 1 tahunan jadi seperti itu. Nah, terus ditanyakan nggak kenapa? Terus saya tanya gini, dokter ini kok gini? Tuh, terus kita bilang gitu, loh kok gini? Waduh, terus gimana dokter? Itu saya ngomong. Ya, terus jawabannya? Di anu ya, diinjeksi aja ya. Wah, Disuntik nggak mau. anunya itu. Disuntik sini katanya. Katanya kan jemput tapi nggak ada jaminan. Terus saya gini, nanti kalau saya disuntik jamin. Wah, nggak bisa jamin gitu. Aduh, saya bilang gitu. Lah, terus gimana mata saya ini? Ya istighfar aja gitu. Sarafnya salah. Sarafnya yang kena ini Bu, gitu. Loh kan itu yang operasi kan dokternya, tak bilang gitu. Istighfar aja gitu. Cuma bilang gitu aja. Iya. Nah, kemarin disarankan apa diinjek itu kan biasa injek kan biasanya bayar, Bu. Iya. Nah, Ibu ini gimana? Nggak mau saya ngomong. Kalau saya diinjeksi berapa biaya 3 juta. Tapi jamin dokter, wah nggak jamin. Oh, tetap bayar. Bayar, cuma nggak jamin. Tapi nggak gitu. jadi. Aduh, terus nggak jadi dokter apa gitu. Nah, terus analisanya itu kenapa kok bisa sampai putih semua nggak ada hitamnya itu? Dia bilang infeksinya ini karena apa? Karena kena sarafnya katanya. Sarafnya. Jadi sebelumnya nggak putih gini mas, hitam. Cuma nanti dia bilang nanti lama-lama redup nggak bisa lihat ini, soalnya kena sarafnya gitu. Saya minta tolong Master aja, tolong diobati biar saya meninggal, mata saya normal lagi ya Master, tolong. Iya, jadi memang kalau pengobatannya kan nggak bisa sekali Bu, Iya, karena iya. kan memang kalau dilihat dari ini kerusakannya itu kan sampai tidak ada hitamnya gitu ya. Iya, betul. Setidaknya itu perlahan-lahan ya. Jadi gini, waktu Ibu datang pertama kali, masih ingat nggak berobat ke Mas Lim pertama? Nah, terus rutin ya seminggu sekali waktu itu ya, saya ingat ya. Jadi saya lihat tahunya itu dari chat WA itu loh. Nah, itu seminggu sekali, habis tanggal 7, tanggal 14 ya kan. Habis tanggal 14 ya 21. Terus pokoknya per 1 minggu sekali. Nah, itu apa yang Ibu rasakan? Ya lumayan enak, terus agak ya apa ya, nggak kayak biasa itu loh. Biasanya mau kesini nggak ada yang nganter, terus saya bingung nggak tahu jalan. Nah ini repot terus. Saya kan nggak
main di kalau kesini tuh, nggak bisa ada yang nganter. Padahal masnya kesini juga ikut berobat sebetulnya. Sekalian kan plus toh waktu itu kan. Mata plus ya. Cuma ya itu tadi kemarin lagi repot-repot terus mantu. Iya, mantu dua-duanya. Oh, anaknya dua-duanya mantu semua. Iya. Anak adik. Oh, ponakan. Terus kena puasa wis gak kesini. Sampai 4 bulan enggak kesini. Ya, makanya mantu itu Februari, ya itu Februari itu mantu sampai Maret, terus puasa itu, terus Lebaran. Nah, kemarin mantu lagi, bingung saya tuh, waduh kalau saya ngeterno ya apa iki, aku repot mah gak iso ngeterno, saya kan nggak tahu jalan. Jadi gini Bu, kalau andai kata istilahnya kesini nggak bisa rutin, setidaknya minum Satsuki sama spraynya itu diperbanyak. Iya, karena spraynya itu ada 35 tetes tetesan Master Limbu. Jadi setidaknya itu masih diobatin. Atau istilahnya kayak baterai handphone tetap dicas di rumah itu walaupun enggak. Ininya gitu. Kalau dengan tetesan itu saya ibaratkan kayak 5 ampere, jadi langsung kan. Nah, kalau spray minum itu kayak 2 ampere, jadi stabil nggak turun gitu loh kondisinya. Soalnya kalau dilihat dari kasusnya, yang mata kirinya itu memang kerusakannya memang parah. Nah, ibaratnya kalau baterai handphone udah 0 itu minus gitu loh. Kan dari penglihatan gimana Ibu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan, makanya itu. Nah waktu itu setelah diobatin Mas Lim, sinar mulai masuk. Iya gitu, saya motor gitu loh. Kan saya motor master kok ada kak itu sinar gitu. Nah, saya kan bilang sama Master gitu kemarin itu. Nah gitu itu kan harusnya diteruskan rutin Bu. Iya makanya nggak ada yang nganter loh, ini repot saya sendiri mantu itu, makanya saya bingung ya anak Dora, aku gak enak Master Lina kayak gitu. Kayak Pak Halim itu paling enggak 1 minggu sekali Bu, dari enggak lihat sama sekali sekarang udah jelas Bu. Iya di rumah tetap. Nah ini Bu Umi. Ini juga dulunya dioperasi katarak Bu Umi, terus habis itu katanya kena sarafnya, terus habis gitu nggak tahu saraf apa gitu, terus akhirnya mau diinjek tapi ibu ini nggak mau, dia suruh bayar 3 juta juga akhirnya. Terus sekarang putih semua, nggak ada hitamnya, jadi bentuk retinanya di dalam itu nggak kelihatan. Satu yang sebelah kiri lah. Terus kemarin setelah dulunya setelah rutin datang ke Mas Lim mulai cahaya mulai tembus. Nah terus sekarang berhenti 4 bulan baru datang lagi. Nggak ada yang nganter katanya. Rumahnya mana Bu? Manual. Tapi satunya masih bagus kan Bu? Iya insya Allah masih bagus, gak masalah Bu, saya dua-duanya Bu. Nah kalau ceritanya kalau Bu Umi ini ablasi retina lepas. Jadi habis operasi katarak juga gitu loh. Kasusnya kurang lebih hampir sama tapi beda kasus. Kalau Bu Umi ini retinanya mengecil, jadi dalam arti yang putih, yang hitam-hitamnya itu kecil lonjong. Nah sekarang sudah agak membesar, makanya sekarang sudah mulai lihat. Yang kiri, tapi yang kanan sudah patah. Yang kanan sudah kayak ada lesnya gitu ya. Masalah yang kanan itu begitu kejadian saya sudah nggak kelihatan Bu. Yang kanan, yang kiri itu tadinya masih kelihatan. Sudah operasi katarak, katarak malah kabur. Berarti Mas Teman bisa melihat semua Bu. Iya, amin Bu. Sampai saya sudah bingung ya Bu, saya 2 Bu. Ini Mas. Itu kemarin temannya ini kesini yang siapa itu? Yang hari raya ke tempatnya ibu itu loh. Siapa Mas? Siapa yang jalan golf itu loh. Sama kita kok kesininya. Oh. Kita. Aman ya. Enggak ibu-ibu. Kita itu kan berobat mata minus. Iya. Nah, terus Bu Gianto. yang ibu cerita loh. Lebaran ya, habis ke rumah saya. Ya, yang CS itu katanya. Iya, benar cerita Bu Gianto. Cerita ke sini. Obat apa? Obat mata. Mata juga. Matanya itu kayak apa ya? Sakit semua gitu loh, kayak ada yang ganjel gitu. Sama dengkulnya itu kayak gatal-gatal gitu loh, tapi enggak luka, enggak apa gitu loh. Iya bisa ceritanya kok habis ujung-ujungnya ke rumah saya Lebaran itu. Sebelahnya memang sayangnya kita tuh sebelahnya aja, sebelah kanannya. Pantesan kok Pak Mas bilang
Budianto kok Irono malu. Iya ta, aku. Sama kita dianterin kita. Kita diantarin kita. Kita berobat mata minus, awalnya jarak 120 cm, lihat huruf E kabur, sekarang malah bisa sampai OCL itu. Oh, itu kita tuh tiap minggu kesini. Enggak, kita baru 2 kali. Kali ini walah. Jadi dia juga perobatan mata Budiantonya itu. Iya. Apa masalahnya itu Mas sekarang? Tapi saya kelihatan. Dia kan? kelihatan cuman kabur sama ganjel gitu loh Bu, Oh, kayak cuma kayak gitu, Pak. kayak bengkak gitu loh Bu. Oh, tapi gejalanya apa belum tahu ya Mas tadi ya Mas. Kalau dilihat sepintas, yang bawah matanya ini memang bengkak. Yang sebelah kanan tuh, mata sebelah kanan itu. Itu kalau dilihat secara visual. Tapi dia cerita belakangnya kepala ini juga ini sampai ke belakang-belakang itu, sampai ke leher-leher itu sampean. Oke. Nah, itu kalau mau lebih anu lagi spesifik pakai alat Bu, diperiksakan itu yang alat pengukur tekanan bola mata gitu loh. Iya. Kapan glukoma enggak biasanya kan itu kan glukoma ya, Pak. Tekanan bola mata. Tapi kalau nggak mau diperiksa pun nggak masalah ya, atau ujung-ujungnya sama aja. Sama aja. Ya kan? Yang penting rutin ke sini. Yang penting rutin bisa. Terus waktu itu kalau nggak dites pertama gimana Mas katanya dia? Langsung ada perubahan nggak? Perubahan. Ada di YouTube itu Bu. Iya. Kalau engkaunya ini? Ya, Mas Terli. Ini temanku ini ya Lutfi tahu saya. Kenapa? Yang kiri ini kan kabur. Yang kiri kabur. Pernah berjalan. Oke, boleh buka mata sudah. Buka mata sudah, boleh. Boleh. Yang kiri kabur pendarahan. Iya. Pendarahan retina. Iya. Sama kayak Pak Halim berarti. Terus kabur sekarang gimana? Kalau untuk melihat bagaimana? Ya, kabur sekarang yang posisi. Kabur yang kiri ya. Ya. Yang kanan bagaimana? Yang kanan normal. Normal. Terus kalau untuk ini coba ditutup kacamata, lepas dulu. Nah, yang kanan ditutup dulu. Ini kalau ngelihat seperti apa? Warna kelihatan nggak? Warna masih kelihatan. Masih Tapi tahu. kan bisa juga Hilang. Jadi warna ini tahu. Kalau posisi di tengah kadang-kadang hilang. Tapi kalau diturun itu masih kelihatan merah. Jadi ada yang tertutup pendarahan tadi itu ya. Kalau jarak segini tahu nggak kira-kira? Kelihatan masih. Warna apa? Merahnya agak muda sekali. Tapi kalau agak ya itu agak muda. Fokusnya juga. Harus ada yang tertutup soalnya retina pendarahan itu. Terus sudah berapa lama itu? Ada 6 tahun. 6 tahun. Konco sekolah SMP. Terus diinjek enggak? Ya. Sudah injek retina. Berapa kali sudah? Injek retina 2 kali. Yang pertama berhasil. Dapat setahun setelah injek itu. Nah, perdoran lagi yang kedua ini injek enggak berhasil. Udah enggak bisa. Oke. Nah, ke sini ini mau diobatin apa cuma ngantar atau bagaimana? Enggak, ya mau diobati. Mau diobatin. Kok enggak ikut masuk tadi sekalian? Belum, dia datang ke tempat. Baru datang. Bukan di Villa Kalijudan. Di Kalijudan juga. Ah. Kali kepiting. Ya. Tak center di dulu ya, tak periksa dulu ya. Ya. Ditutup aja, mata satu ditutup aja. Biar enggak silau ya. Nah. Iya, ada kok selaput-selaput gitu. Kayak gini ini gimana sinarnya? Ada kayak kabutnya gitu. Kayak kabut. Silau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau melihat lampu gini kabur. Kabur kayak pecah gitu. Enggak pecah, kabur. Kabur. Jadi kalau lihat apalagi kayak tulisan gitu kebaca nggak? Tulisan itu enggak kebaca soalnya kabur. Kabur. Kayak ini yang paling deket nih. Kabur. Kabur juga ya. Enggak kebaca. Mungkin posisi di tengah gini coba. Mungkin. Pas di depan. Yang paling besar itu paling atas.
Gimana? agak-agak kelihatan. Kalau bawahnya handset masih lebih jelas sedikit. Oh berarti E-nya tertutup ya, hitungannya ya. Kenapa? Huruf paling yang atas tertutup gitu ya. Coba baca yang bawah lagi. Ya, alfanya masih. Oh, bisa, sebetulnya bisa baca, cuman ada yang tertutup darah itu ya. Makanya kehalang ya, huruf paling atas itu kehalang gitu. Ya. Tapi kadang-kadang juga bisa melihat itu kadang-kadang kayak gambarnya itu apa ya? Nyelingsa gitu loh kadang-kadang. Oh, enggak pas itu ya. Oke, ini kalau maju sama mundur sama aja apa beda? Coba maju lagi boleh? Agak bisa kebaca. Agak bisa. Tertutup nggak sama yang pendarahan retina itu? Enggak, maksudnya tadi kan sebenarnya kalau minusnya ya ada, cuman kalau coba maju sama mundur enak mana coba? Oh, jangan jauh-jauh. Enak mana? Enak maju. Oke, coba dites dulu. Jarak gini aja cukup ya. Tuh 2, 3, 4 tekel ya. Gimana? Huruf E-nya. Masih kebentuk. Masih bisa kebentuk. Jelas nggak? Masih bisa kebaca. Gampangnya gini, jam itu kelihatan nggak? Kabur kalau lihat jam. Kabur. Majuan lagi sini sampai mepet sini boleh. Kabur semua. Kelihatan angkanya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan angkanya. Bingkainya aja yang kelihatan. Iya, bingkainya, jarumnya, ya angkanya itu cuma garis. Oh, jarumnya kelihatan. Ya, garis. Angkanya itu cuma jadi kayak garis gitu. Oh ya wis. Ini before-nya. Jadi Pak Halim yang sudah sembuh dari retina pendarahan yang awal mula datang itu lihat jam dinding jam sama jarak 1 meter, yang kelihatan cuman bingkainya aja malan. Jarumnya enggak kelihatan. Kayaknya masih kelihatan jarum. Berarti secara logika kondisi lebih baik. Pak Halim sudah diinjek 7 kali, engkau baru 2 kali. Ya. Nanti kita lihat hasilnya dalam 30 menit ya. Mau nggak langsung ada perubahan? Langsung lebih baik mau nggak? Saya tetes cuma 1 aja ya, karena 1 yang kan nggak ada masalah, betul ya? Ya, jadi yang kiri ya. Oke, diminum dulu Satsukinya. Ambil separuh. Kacamata ini centel deh. Diminum separuh. Habis itu nanti saya spray terus saya tetes merem 10 menit ya. Oke. Oke, yang di luar juga boleh buka mata sudah. Saya sudah juga. Ibu belum. Yang berdua ini. Yang di dalam boleh buka mata. Kok sampai yang di luar. Yang di luar berdua ini boleh. Ibu belum. Ibu kan baru. Ya, tapi butuh waktu. Jadi nggak BIM salah BIM, tapi nanti setidaknya dalam 30 menit. Ini kan saksinya berdua ya. Nanti engkaunya juga sendiri tadi kan sudah tahu. Ngetes tadi jarak 4 tekel, ngeliat tulisan itu jarak itu ngeliat jam dinding ya. Nanti kan yang tahu pasiennya sendiri ya. Nanti 30 menit kita lihat sama-sama hasilnya ya. Oke, kacamata dilepas. Kacamata bantu nggak? Enggak. Cuma untuk menghindari debu aja ya atau apa? Iya, sementara ini kayak gitu. Kalau dulu sih bantu masih, karena kan ada juga yang untuk melihat jauhnya ya. Oke. Saya obati cuma 1 ya. Saya spray ya. Ini. Satunya ditutup aja. Oke. Duduknya agak maju saya tetes ya. Duduknya maju. Tuh. Kok malah berdiri? Nah, kayak gitu aja biasa aja, nggak usah terlalu maju. Nah, enggak ya. 1 menit pertama sedikit terasa perih, merem aja ya. Menit kedua sudah nggak perih kok ya. Nanti menit ke-10 buka mata barengan, saya tetes bareng ya. Oke, enggak. Buka mata yang lebar, tahan. Oke, merem. Ya, merem ya. Ya, oke. 10 menit nanti baru buka mata ya. Oke, nah, tetesan kedua.
Ini sudah diminum satunya? Udah. Nah, satunya. Tahan. Oke, bagus. Satunya tahan. Oke, satunya. Oke, ya. Tapi sebelum injeksi itu pernah di laser juga. Menang laser juga. Tapi itu tahun sekitar 90-an. Oh, udah lama ya. Ya, lama. Sama apa itu yang di Wisma Mukti itu apa namanya? Samsu ya. Terus untuk penanganannya kok cuman diinjek kok cuman 2 kali, kenapa? Apa nggak disarankan tiap berapa bulan atau berapa minggu injek lagi tuh? Setelah dilihat tuh kok nggak ada kemajuan, jadi ya seperti itu aja. Oh, yang lihat siapa? Kenapa? Yang lihat kok nggak ada kemajuan tuh siapa? Saya sendiri. Oh, pasiennya sendiri. Ya, Tapi setelah injeksi terus disuruh rutin check up, tetap aja terus saya berhenti. Oh, gitu. Padahal seharusnya disuruh injek lagi gitu, betul? Sebetulnya ya mungkin. Iya. Karena Pak Halim itu setiap saat 2 minggu sekali injek kan. Habis injek di foto ya? Iya, biasanya. Masih ada fotonya? Mungkin masih ada. Nanti kalau ke sini dibawa, coba nanti saya lihat juga ya. Iya. Saya bandingkan sama punyanya Pak Halim lebih parah mana ya. Ya, tapi ini Berwarna apa hitam putih fotonya? kayaknya hitam putih ya. Hitam putih cuma 300.000 bayarnya. Kalau berwarna 1.250.000 ya. Kalau Pak Halim tuh fotonya 1 album itu soalnya. Oh. Ya. Oke, nanti buka mata tunggu 10 menit ya. Ibu boleh buka mata? Udah, saya tetes lagi yang kedua ya, tanya ya. Nantinya tahan. Jangan kedip ya. Tahan. Oke. Ibu, kakinya dinaikkan aja nih, Bu. Iya. Nantinya. Oke. Oke, bagus satunya. Oke, satunya. Apa sih satunya? Oke. 10 menit baru buka mata ya. Usia berapa, Bu? 66. 66. Saya 58, Bu. Saya kena ini umur 54. Mata saya nggak kelihatan yang kanan itu. Terus yang kiri usia 56. Jadi saya 2 tahun buta ini, Bu. 2 tahun, Bu. Saya 2019 Desember itu sudah mulai kabur, nggak kelihatan yang kiri itu, Bu. Yang kanan udah plus nggak kelihatan. Udah nangis tiap malam, Bu. Iya, Bu, aku sendiri yang cium-cium di rumah itu yang langsung. Tiap malam nangis, Bu. Aku ya Allah, udah buta teman ya Allah. Masalah itu saya himbau ke spesialis retina, tadinya yang kiri itu begitu tidak bisa kelihatan kan saya coba operasi lagi ya, operasi Primario itu. Akhirnya saya konsul ke Prof. Roena di dokter Panjang itu kan ada profesornya. Saya tanyakan, saya itu apa harus operasi lagi, Prof? Ini yang kiri habis operasi katarak kok malah kabur. Akhirnya Profesor Roena itu nggak mau berani memutuskan untuk operasi. Saya USG dulu ya, Bu, saya lihat bola matanya bagaimana kasusnya. Akhirnya dilihat, ternyata benar retinanya putus, kayak yang kanan. Terus saya itu langsung drop, dibilang retinanya sama-sama kayak yang kanan itu udah gak putus asa. Terus gini ya, Bu, Ibu jangan putus asa dulu. Saya konsulkan ke spesialisnya retina di Dokter Wimbo, di temannya itu Dokter Jalan Bawean. Akhirnya saya bawa ke sana ke Dokter Wimbo itu. Di situ tuh saya didonkan lagi, malah didonkan benar-benar. Kalau di Prof. Roena itu masih lumayan, kata-katanya itu masih lumayan, masih sejuk lah. Ya, ya, Bu, kata-kata dapat mujizat gitu. Tapi udah gitu tuh sudah, saya itu sudah 50%. Aduh, kok yang saya isokin ini kok Dokter Roena bilangnya gitu. Ini yang benar saya bawa ke spesialis retina Bawean itu, ketemu dokternya langsung itu gitu ya, dia langsung gini, ini kayaknya pertama itu saya suruh BPJS saya dilunakan ke
yang apa mas? Tingkat satu, tingkat satu, habis itu suruh yang apa masing apa enggak sendiri itu apa namanya? Hah? Hah? VIP, suruh naikkan ke VIP. Dinaikkan ke VIP ya Bu, VIP itu yang di atasnya kelas 1 biaya sendiri lah istilahnya. Saya kejar saya mau aja ya Bu, kepingin mata sembuh ya Bu. Saya kejar, oh ya saya terus pokoknya dinaikkan ke apa aja saya mau gitu. Yang penting sembuh gitu. Mau jenenge mata dua-duanya nggak kelihatan ya Bu. Salah satu yang penting kelihatan. Udah saya mau aja, terus dilihat lagi kok dibilang katanya, tapi saya nggak menjamin ya Bu, nggak menjamin bisa untuk melihat dia pakai operasi belah. Aku suruh VIP barat tak turuti kok barat jawabannya nggak menjamin. Waduh, terus gimana Dok? Ini kayaknya udah nggak bisa Bu. Makanya saya nggak menjamin bisa melihat karena syaratnya ada putus Bu. Ini sama kayak yang kanan putus, kayaknya gitu. Tapi saya ini masih bahagia, ini kelihatan sedikit-sedikit Dok. Iya itu bertahan berapa bulan, nanti nggak lama habis. Lama-lama buta juga gitu. Jadi kata-kata dokter itu saya lalu mengiang-iang terus Bu. Kalau dia nggak ada pandangan itu saya nangis benar-benar. Pikiran terus Bu. Iya, tapi nggak ada temen, aku nangis, udah nangis putus asa. Ini anak saya ini sakitnya sering jerit-jerit kayak orang kesurupan gitu. Udah nggak kelihatan gitu kan, ketakutan Bu. Iya benar. Katanya bayang-bayang ini bertahan berapa bulan saya nggak tahu, berapa bulan berapa tahun saya nggak tahu. Itu lama-lama habis. Kan jamin semua ya Bu ya. Iya gitu. Terus sudah harus berdoa nggak karunya itu minta bisa dari yang di atas. Akhirnya lama-lama ya ketemu berobat ke Mas Terus. Saya sepertinya belum ketemu di sini kan. Alternatif kemana aja saya bilang orang itu Bu berangkat tuh ke Malang Selatan itu di Turun itu. Iya di Mas Bonomulyo. Ya sama selatan pokoknya mentok banget situ. Kepanjen itu masih terus 4 jam perjalanan berangkat pulang itu 8 jam. Terus gimana Bu? Nggak ada kemajuan malah mata saya itu ya itu lama-lama buka nggak kelihatan itu nggak kelihatan obatnya madu ditetes. Jadi mata saya itu kayak coklat-coklat kekuningan gitu. Saya bawa ke sini itu dilihat di center sama Mas Telem itu mata saya nggak bening coklat sama kekuningan sama coklat gitu. Anak saya itu dilihat sama anak saya apa mama tuh dulu nggak bening coklat-coklat gitu loh nggak mau jadi madu ditetes iya madu. Iya, kira lama-lama itu ya pekat nggak kelihatan ya kelihatan lampu cahaya itu nggak jelas di mana letaknya nggak tahu. Sini pertama tetes 2 tetes akhirnya tahu bentuknya kecil sama besar itu tahu. Ya alhamdulillah terus lambat lalu saya hampir 1 tahun tuh ini hampir 9 bulan saya kesini. Mulai Agustus 2020 Bu saya. Iya. Agustus besok ini 1 tahun. Jadi beberapa kali Bu. Jadi 2 kali. Pokoknya terakhir Bu di sini. Karena saya sudah medis angkat tangan ya Bu. Udah mana lagi. Kemudian banyak dokter sudah rumah sakit rumah sakit keuangan untuk sana. Cuma undaan aja yang nggak ada saya undaan yang di sepanjang itu profesor udah yang nangan itu ya nggak bisa, retinanya sudah putus. Terus yang spesialis retina pun itu juga sudah nggak bisa. Spesialis retina itu termasuk dokter Bimbo itu orang ketiga rumah sakit dokter Surabaya yang spesialis retina itu Bimbo itu yang nangan itu ya bilang gitu. Udah sampai ke keundaan ya udah wes iya malah tambah gak kalah ketahuan tambah. Udah terakhir saya nggak ke dokter. Saya putuskan nggak ke dokter. yang merasakan kita Bu ya. Iya, orang itu hanya melihat. Iya. Itu kan kita kalau malam gitu ya mau nolong soal. Iya nolong Bu. Itu masih ada suami ya Bu. Masih punya suami Bu ya Bu. Tidak ada. Oh yang nonton siapa anak Bu? Iya nolong saya Bu. Saya mau untung masih ada suami Bu. Jadi suami saya yang merawat selama saya ada ini ya suami. Jadi nangis saya tumbuhannya ke suami ya untung masih ada suami gitu loh Bu. Jadi curhatnya itu ke suami buat tengah malam. Ya gimana makan 2 Bu?
setidaknya setelah berobat ke Master Lim hitungannya 9 bulan ya Bu ya. Iya, 9 bulan. 9 bulan. Besok 1 tahun, Mas. Nah ini kan bulan Mei ya. Iya. Yang sekarang perubahannya yang Ibu rasakan itu apa? Ya pandangan masih ada gitu aja loh, Mas. Nggak sampai nggak habis, nggak kelihatan, masih ada. Maksudnya sudah mulai melihat gitu. Kalau ada matahari itu ya kayak jelas, kalau ada matahari Mas saya. Kalau sudah jam 6 Katanya sudah bisa masak Bu. pagi, ya sore masak itu telur itu dadar telur. Kalau subuh itu masih jernih enak gitu loh Mas. Dan bikin kopi, bikin susu, bikin apa, susu itu bisa, kopi. Kemarin kata tetangganya yang kesini, yang CS-nya itu ya, itu katanya pas hari raya ke rumahnya Ibu sudah ketawa-ketawa sudah. Iya, sudah agak lumayan ada ceria Mas, ada harapan sedikit-sedikit gitu. Makanya tetangganya ikut berobat juga kemarin. Enggak bilang, "Masuk seger saiki." Gitu, enggak royo kayak dulu. Ya, selain mata juga diobatin dengan Ibu tiap hari kan minum sacuki ya. Nah, itu untuk kelihatan lebih seger memang. Karena apa? Karena dalamannya diregenerasi, Bu. Selnya diperbaiki. Enggak loyo kayak dulu. Kalau yang sudah ya sudah kan nggak bisa diulangi lagi. Gimana pun harus diterima. Setidaknya sekarang sudah ada ketemu jalan keluarnya. Waktu Ibu datang ke 10 itu kan Ibu sudah kayak testimoni ya, berbagi pengalaman kesembuhan yang sudah berobat ke Master Lim itu. Nah itu kan ada juga yang bilang promosi, ada yang bilang ya istilahnya apalah, kayak ibaratnya orang-orang yang nggak percaya ya sudah cari jalan kesembuhannya sendiri-sendiri ya kan. Nah, ya kalau yang percaya ya monggo ke sini ya kan. Asal janjian dulu. Wong yang diobatinya juga nggak boleh bayar kok. Iya saya bilang Bu Gianto ya gitu. Saya kayak Rono itu harus ngebel Bu Gianto WA, gak mana nggak iso langsung Rono loh kecelek itu. Ibu pernah kecelek kan? Walaupun sudah berkali-kali ke sini ya. Nekat ngebel di WA nggak dijawab kok nekat ke sini ya sudah. Nah, karena apa? Karena Mas Lim nggak buka praktek. Jadi pastikan Mas Lim ada di rumah. Dengan cara apa? Janjian dulu. Nah kalau buka praktek kan jelas ada harinya, ada jamnya, ada tarifnya, ya kan? Loh ini loh udah oleh bayar. Jadi Mas Lim hari-hari mau kemana kan terserah Mas Lim, nggak perlu izin pasien, iya kan? Cuma pasien harus WA dulu. Pasien harus WA dulu, pastikan saya ada di rumah. Contoh nih, sebentar lagi nggak lama saya mau ke Malang, ya, pergi Malang. Nah, pasien yang mau janjian dalam arti kan saya suruh besoknya, ya kan? Jadi kalau ujuk-ujuk datang, iya pas saya di rumah. Saya sendiri mau ke Malang hari apa, jam berapa aja saya belum tahu juga. Iya, intinya saya mau kemana aja itu kan bebas itu, jadi nggak ketergantungan pasien itu mau datang apa, itu kan semua sudah janjian, ya kan. Masalah nanti nggak janjian, udah tiba-tiba datang ya salahnya sendiri, bukan? Ya, intinya gitu. Jadi harus telepon dulu, karena bedakan Bu, mana profesi, mana mata pencarian, ya, mana menolong. Nah itu loh, ya, harus jelas gitu, ya. Oke, sudah boleh buka mata semua. Ya, bareng ya. Oke, yang di luar juga boleh. Oke. Satsukinya diminum lagi kan? Sisakan 1/4. Diminum separuh dulu. Tisu ya, ada sini. Habis tisunya. Ya. Yang ini dihabiskan ya, yang ya. Mau tetes lagi kan? Kalau enggaknya tetesan kedua, diminum 1/4. Oke, tetes yang kedua ya. Lama lagi. Yang tadi agak perih ya? Betul.
Tadi agak perih nggak? Perih waktu ditetes itu, setelah itu hilang. Iya. Nah, yang kedua ini soalnya akan sedikit lebih perih dari yang pertama tadi. Oh iya. Oke, nah. Iya. Buka mata yang lebar, tahan ya. Oke, merem. Nah, bagus ya. Agak sedikit lebih perih lagi ya. Iya. Oke, bagus. Oke. Merem, nah. Tadi ya. Oke, bagus. Oke. Sekarang tes yang terakhir ya. Ya. Kalau ibu kedua ya. Iya. Oke. Yuk. Saya juga terakhir, Mas. Terakhir juga. Ini habis ini minumnya. Udah ketiga juga. Ya, oke, bagus ya. Tanya ibu. Oke, satu ya. Oke, kurang ya. Nah, nanti habis tetesan ketiga kita center lagi ya Bu ya. Kita cek lagi ya. Apakah sinar sudah mulai masuk ya? Oke, ya. Sudah. Ini yang kedua ya. Langsung dites saja dulu. Ya, tadi jarak yang sama, lihat tulisan huruf E tadi. Ya. Tadi, kaki itu tadi maju dikit. Ya. Ya. Tutupan mata. Tutup satu, yang tadi, yang diobati kan cuma satu ya, yang retina pendarahan tadi. Tuh. Ya, itu gimana? Sudah ada perubahan belum? Masih sama. Masih sama. Oke, coba berdiri posisi yang sama seperti ini. Nah, yang agak majuan tadi ya, ngelihat jam tadi yang sama. Masih belum kebaca. Masih belum. Oke, sekali lagi yang terakhir ya. Yang di dalam sudah. Ya, berarti yang terakhir tetesan ketiga ya. Ini merem ya. Oke, 10 menit lagi selesai. Ya, yang di dalam sudah semua ya, sudah ketiga semua ya. Oke, sudah selesai. Ibu mau di center? Sinar apa sudah mulai tembus ya? Kamu center dari samping ya. Kakinya dinaikkan aja nggak apa-apa ibu. Bagus ke ini. Nah. Ini sinar, satunya tutup aja ibu, satunya matanya, ya tutup aja. Ini sinar apa sudah mulai tembus ibu? Ada sinar nggak bu? Kayaknya nggak gelap sekali. Nggak gelap sekali. Nggak, kemarin gelap sekali. Kayak gini? Tetap. Ini? Tetap. Masih tetap, Master. Ada sinar nggak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Belum. Belum ya. Belum. Ini saya foto ya, saya kirim ke anaknya ya. Iya, Kemarin sempat ada sinar gitu. Ya, waktu rutin itu. Iya, sekarang sudah 4 bulan enggak ada sinar lagi. Emang Bu diputus pengobatannya sudah bagus-bagus. Iya, benar. Ya makanya saya minta maaf. Putih semua ini saya kirim nanti ya. Foto sudah. Melek enggak apa-apa. Ya. Ya. 4 tekel. 1 2 3. Maju dikit. Sebar kaki. Oke. Ya, ya. Segitu tadi. Untuk melihat huruf E-nya gimana?
Apa sudah ada lebih terang atau bagaimana? Jelas tapi masih ada Lebih jelas tapi masih ada kabutnya. Nah, setidaknya ada perubahan nggak kalau menurut engkaunya? Dari sebelum diobatin, ada sedikit. Nah, jadi tadi sebelum diobatin, tetesan pertama, tetesan kedua kan masih belum. Tetesan ketiga ini engkau merasa gimana? Ada sedikit. Ada sedikit, bagus. Oke, terus kalau untuk jam dindingnya sendiri, ya, itu gimana? Angkanya mulai kebentuk nggak? Belum. Belum. Masih belum. Ada lebih terang atau di jarumnya atau di bingkainya atau bagaimana? Masih tetap. Tetap ya. Kalau untuk jarak nggak ini belum ya. Kalau yang ini, nah terus yang NZ YLV-nya itu gimana? Tadi kan patoknya cuma huruf E ya. NZ-nya katanya lebih bagus. Ini lebih bagus lagi enggak? Masih tetap. Masih tetap. Cuman E-nya aja yang lebih terang. Ya, Berarti kalau bisa baca bisa kebaca, maksudnya enggak lebih terang lagi enggak? enggak. Cuman huruf E-nya aja yang terang. Lebih kelihatan. Nah, berarti secara logika, Tapi masih ada kayak kabutnya. ya enggak apa-apa. Tapi Secara bentuk E-nya itu kelihatan. sudah kelihatan dibanding sebelum diobatin. Ya. Nah, ini logikanya kalau kesimpulan saya, katanya tadi kan retina pendarahan. Ya. Jadi yang menutup itu mulai agak tipis, makanya lebih terang untuk melihatnya. Betul nggak? Jadi kan lucunya kan gini, ini kan harusnya lebih besar dibanding NZ YLV ini. Tapi melihatnya NZ YLV ini lebih enak, iya betul. E-nya agak ketutup sabut gitu. Karena tadi itu kayak pendarahan tadi itu nutupin yang bagian tertentu. Bulat, ya biasanya bulat gitu. Nah, sekarang dengan setelah diobatin Mas Lim tetesan ketiga sudah lebih terang. Nah, tapi masih ada selaputnya tadi. Ya. Jadi secara logika yang tadi nutupin tadi itu sudah mulai agak tipis. Nah, ini sesuatu yang bagus tinggal diteruskan. Tapi ya semua terserah pasien ya. Kalau mau rutin kayak Pak Halim, seminggu sekali aja disempatkan ke sini untuk ditetes. Di rumah tetap minum Satsuki sama spray. Nah, dipastikan datang kedua, ketiga, keempat. Nah, itu lebih baik lagi. Ya, Pak Halim aja butuh waktu sampai 2 tahun untuk sembuh total. Ya. Nah, itu kan secara medis kan hitungannya kan sudah angkat tangan. Betul nggak? Nah, angkanya sendiri berobat ini pendarahan retinanya ini sudah mulai tahun berapa atau berapa lama? Masih ingat nggak? Kira-kira ya kurang lebih 6 tahun itu. 6 tahun ya. Dari yang terakhir sudah ada. Sudah tidak periksa lagi karena dianggap sudah pancet aja tidak ada perubahan. Apa di sana diperiksa atau ada tindakan lagi atau bagaimana? Ya diperiksa gitu. Diperiksa-periksa aja, nggak ada tindakan lain. Nggak ada tindakan lain karena retina kan sudah tidak bisa diutak-utak. Tidak bisa diutak ya. Cuma sarannya ya jangan sampai ada perdarahan lagi. Terus siapain? Ada perdarahan lagi. Nah, sekarang ke Mas Lim cuma 30 menit. Kan dari awal tadi kan di story ya. Nah, yang kau rasakan ada perubahan nggak? Ya itu, kayaknya sih agak tipisan. Nah, sesuatu yang bagus teruskan, yang jelek tinggalkan. Sudah, gitu aja. Ya. Udah.